Baik teman-teman, selamat datang di video tutorial SPSS. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Dwi Panjalu dengan nomor induk mahasiswa 2010501102059. Nah, kali ini kita akan melakukan analisis data kualitatif dan kuantitatif menggunakan SPSS 2020. Nah, langkah pertama, kita buka variable view. Nah, kali ini kita akan menggunakan data dari nilai mata kuliah statistika dari sebuah kelas yang berjumlah 25 orang. Nah, di sini kita tulis nilai. Nah, enter. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini karena datanya tidak menggunakan nilai desimal, maka desimalnya kita gunakan 0. Seperti ini. Labelnya kita tulis nilai statistika. Untuk value kita isi none, missing none, columns 8 tetap, align right tetap. Nah, measure kita gunakan scale. Nah, ini untuk data numeriknya atau data kuantitatif. Selanjutnya kita akan menggunakan data kuantitatifnya. Apa itu? Yaitu jenis kelamin dalam kelas tersebut. Nah, di name kita tulis kelamin, enter lagi. Nah, masuk. Karena ini merupakan data kualitatif, maka desimalnya kita gunakan seperti yang atas, yaitu 0. Nah, dengan label jenis kelamin. Nah, mantap. Values kita isi, kita tekan ini, titik 3 ini, klik. Nah, untuk label, untuk values kita isi 1 sebagai jenis kelamin pria, lalu pencet add. Lalu 2 untuk jenis kelamin wanita, add. Ingat, cuma 2 karena jenis kelamin cuma ada 2. Perhatikan itu. Lalu kita pencet OK. Lalu seperti biasa, missing none, columns 8, align right, dan measure kita gunakan scale. Nah, sehabis ini kita langsung loncat ke data view. Nah, ini akan muncul ada nilai, ada kelamin. Nah, dari sini kita isikan data-data yang tersedia. Pertama, nomor 1 untuk kelamin pria dengan nilai 45. Lalu kode nomor 2 untuk kelamin wanita dengan nilai 65. Nah, lalu ini lagi wanita lagi dengan nilai 48. Nah, karena datanya sangat banyak dan tidak mungkin kita isi manual di sini, jadi mari kita loncat langsung skip. 2,000 years later. Nah, kita sudah sampai ke titik di mana semuanya telah terisi. Nah, kita lihat lagi. Ini data-datanya berjumlah 20 mahasiswa. Nah, lihat yang paling bawah ada 25 dengan jenis kelamin pria dengan nilai 53. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis data. Nah, kita ini klik analisis di atas ini, klik. Kita klik lagi descriptive statistics, kita pilih frequencies, klik. Nah, akan muncul seperti ini ya, seperti ini. Nah, pertama-tama kita akan melakukan analisis data kuantitatif. Nah, yang mana yang bersifat numerik adalah nilai statistik. Nah, kita pencet nilai statistiknya, kita klik ini. Nah, ya kan? Lalu kita pencet statistics. Nah, dalam nilai statistik ini kita centang persentil dengan rentan 10 hingga 100. Kenapa? Karena kita ibaratkan saja nilai terendah hingga nilai tertinggi. Nah, seperti itu. Lalu kemudian central tendency kita isi mean, median, mode, dan sum. Kita pencet semua ya.
Namun dalam data ini tidak diperlukan. Ini dan ini tidak diperlukan karena hanya diperlukan mean dan median. Nah, selanjutnya distribution kita isi skewness dan kurtosis. Nah, ini kita centang semua, ya kan? Ini kita centang semua. Dan dispersion. Nah, ini untuk dispersion kita hanya mengisi standard deviation, variance, range, dan standard error of mean. Jadi minimum dan maksimum kita uncheck list. Selanjutnya kita pencet continue, ya. Klik. Ya, kita pencet klik continue, ya kan? Nice. Selanjutnya kita pilih chart atau diagram. Nah, untuk diagram kita pilih histograms. Nah, untuk histogramsnya ini jangan lupa show normal curve on histogramnya, jangan lupa di checklist, oke? Untuk memastikan kita checklist ulang. Klik. Nah, continue. Klik. Nah, untuk format, nah, kita isi ascending values. Artinya apa? Dari atas ke bawah, dari A ke Z. Mantap kan? Kita klik continue lagi. Nah, kita klik terakhir yaitu OK. Klik. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, mantap kan? Nah, tapi belum selesai. Kita baru melaksanakan analisis data kuantitatif. Selanjutnya kita akan menganalisis data kualitatif. Nah, ini kita minimize dulu. Selanjutnya kita analyze lagi. Descriptive statistics, frequencies. Nah, karena kita akan melaksanakan analisis data kualitatif, ini kita pindahkan kembali ke tempat asalnya, ke habitatnya. Lalu kita variabel pilih jenis kelamin. Nah, klik ini, klik. Nah, kalau kali ini kita hanya pilih saja charts atau diagram. Nah, yang atas statistik ini abaikan saja karena ini adalah numerik. Ya, ini hanya untuk numerik. Nah, sedangkan kita kali ini akan melaksanakan analisis data kualitatif yang mana hanya atau tanpa nomor-nomor. Oke, kita pilih charts. Nah, untuk diagramnya kita pilih pie chart. Apa itu? Diagram lingkaran. Diagram lingkaran dengan potongan, ya. Nah, seperti itu. Kita klik continue lagi. Lalu kita klik OK. Kita maximize. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, ini adalah data terakhir. Ini adalah data terakhir atau data final dari output SPSS yang telah kita analisis. Nah, kali ini akan saya jelaskan masing-masing arti dari apa ini output yang ada di sini, oke? Nah, pertama, mean. Mean adalah rata-rata dari data yang diberikan. Maksudnya yaitu adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah peserta. Nah, seperti itu. Sedangkan standar error of mean adalah deviasi standar mean sampel X bar dan menjelaskan akurasinya sebagai perkiraan mean populasi. Nah, ini hanya sebagai perkiraan, ya, standar error of mean. Jadi ini hanya untuk jaga-jaga biar tidak terlalu error atau tidak terlalu salah datanya, oke? Nah, selanjutnya adalah median. Nah, median adalah nilai tengah dari data yang diurutkan. Jadi datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar itu diurutkan, nanti diambil data yang nomor tengah, oke? Itu namanya median. Nah, selanjutnya adalah standar deviasi. Ya, apa itu standar deviasi? Standar deviasi mendeskripsikan penyebaran nilai dalam sampel. Simpangan bagus sampel standar adalah kuantitas acak bervariasi dari satu sampel ke sampel lainnya, tetapi rata-rata tetap sama ketika ukuran sampel meningkat. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah variance. Apa itu variance? Variance adalah jumlah kuadrat dari selisih nilai data observasi dan nilai rata-ratanya, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Rumit kan? Nah, oleh karena itu,
Karena akan sangat rumit jika dijelaskan oleh atau dengan kata-kata, maka sebaiknya kita belajar bersama-sama, ya kan? Ada rumusnya kok, santai, ada rumusnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan di sini karena ada rumusnya, oke? Jadi nanti kita belajar bersama-sama, oke? Yang terakhir adalah range. Range adalah selisih dari data terkecil hingga data terbesar, ya kan? Terkecil, terbesar. Apa itu range? Nah, jarak atau selisih atau rentang dari terbesar dan terkecil, itulah range. Lalu yang terakhir apa itu? Nah, ini diagram histogram. Ya, diagram histogram ya seperti ini. Diagram biasa. Nah, ini adalah yang terakhir, diagram pie atau yang disebut dengan pie chart, diagram lingkaran. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk atau visualisasi, ya kan? Ini adalah visualisasi dari data di atas ini. Nah, ini merupakan persentase dari seluruh data yang ada, lalu divisualisasikan dengan diagram lingkaran. Nah, seperti ini. Oke. Nah, karena kita sudah selesai menjalankan analisis data SPSS, apa saja itu? Analisis data kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita sudah selesai. Jadi, saya harap ilmu atau video tutorial ini dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian, sehingga teman-teman sekalian dapat menjalankan praktikum statistika farmasi dengan lancar dan tenang. Nah, semoga bermanfaat. Saya David Ayu Panjalu, nomor induk mahasiswa 20105011059, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.